YouTuber, bagaimana sebenarnya pengaruh sebuah thumbnail ya bagi perkembangan dari video kita atau konten kita ya, dan bagaimana pula pengaruhnya ada untuk perkembangan channel kita. Karena tahu sendiri thumbnail itu adalah bagian yang paling penting ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk membuat thumbnail yang menarik itu seperti apa gitu. Saksikan terus tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel tutorial, channel khusus buat YouTuber pemula. Siapkan kepada teman-teman semuanya sama YouTuber pemula dan kepada teman-teman yang mampir di channel saya ini, selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang telah mendukung channel tutorial ini dan dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya untuk berkembang dan hingga saat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya teman-teman ya. Amin, saya akan begitu teman-teman ya. Oke, seperti di intro awal tadi ya, kita akan membahas mengenai thumbnail sebuah video gitu ya. Nah ini bagian yang paling krusial teman-teman, jangan pernah sepelekan hal ini ya, karena thumbnail inilah yang akan berbicara ya, yang akan intinya sebagai pemanggil view gitu, atau yang akan sebagai pesan kepada, memberikan pesan kepada penonton bahwa channel kita mengenai ini, channel kita mengenai itu gitu. Jadi dengan melihat thumbnail kan setiap pengunjung di YouTube itu kan akan melihat thumbnailnya dulu. Wah, kalau thumbnailnya memancing penasaran atau menarik, mereka akan mengklik ya. Dan kita harapkan kan klik ya. Thumbnail jelek, no klik gitu ya. Sebaliknya kalau thumbnail bagus, yes view gitu. Nah maka view akan datang, klik gitu ya. Yang kita harapkan klik, jadi orang akan mengklik video kita. Kita terserah mereka mau nonton sampai 10 menit, sampai 5 menit. Yang penting begitu mereka klik, maka akan dapat view gitu. Ya. Ada klik, ada view gitu. Ya. Tidak ada uang, abang melayang. Bukan begitu ya. Maksudnya begitu teman-teman ya. Ada klik, ada view gitu. Nah, yang memancing penonton itu mau melakukan klik ya di video kita itu adalah thumbnail. Benar nggak? Ya, sudah thumbnail baru mereka melihat judul ya. Tapi kebanyakan saya lihat ya, mereka hanya melihat thumbnail gitu ya. Kalau saya diposisikan diri saya di pengunjung, saya akan melihat thumbnail aja gitu, judul mungkin nomor sekian gitu. Saya lihat dulu thumbnailnya seperti apa. Wah ini kok ini keren nih, klik ya. Kita nggak peduli sekarang ya, mereka mau subscribe atau enggak, kita nggak peduli. Yang penting sekarang yang penting video kita bisa memancing minat dari penonton kita, itu yang penting. Nah thumbnail inilah yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Kita perhatikan, kita bisa belajar dari YouTube channel ya, channel YouTube besar ya, Mr. Best ya. Teman bisa lihat ya di kontennya nih, teman bisa lihat ya. Saya pernah menurut dia gitu ya, menurut dia thumbnail itu sangat penting sekali gitu. Dia bilang gitu ya, thumbnail sangat penting. Memampakkan setiap sudut yang ada di thumbnail itu gitu ya, di thumbnail, tampilan thumbnail itu memampakkan setiap sudutnya yang berbicara, yang memberikan kesan kepada penonton bahwa video kita mengenai ini. Nah gitu ya, jadi ada hubungan emosionalnya teman-teman ya, thumbnail itu dengan penonton, ada emosionalnya, membangkitkan minat penonton. Di situ kita memainkannya teman-teman. Teman bisa lihat di channelnya Mr. Best ini ya, teman bisa lihat bagaimana dia membuat thumbnailnya gitu semenarik mungkin ya, biar memancing klik gitu. Yang saya bilang tadi, tidak ada klik, tidak ada views gitu ya. Nah kalau ada klik, ada views gitu. Kita nggak peduli penonton mau nonton sampai 5 menit, yang penting mereka udah mengklik, berarti mereka telah menikmati konten kita gitu. Nah ini harus kita perhatikan teman-teman ya. Jadi teman-teman saya imbau ya kepada teman sama itu berpemula, baik yang sekarang sedang mengejar jam tayang gitu ya, 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang dan 100.000 subscriber untuk jadi partner YouTube, ataupun yang udah menjadi partner YouTube yang udah menghasilkan ya. Itu harus diperhatikan betul teman-teman di kontennya. Kira-kira cek
seperti yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, cek bagian CTR-nya gitu. Kalau CTR-nya rendah di bawah 4%, silakan diganti thumbnailnya gitu. Coba dicek videonya, channelnya satu persatu gitu di analitik di analitik channelnya gitu. Ya, di situ kita bisa melihat, wah, kalau udah 10% ataupun 5% itu bagus teman-teman ya, bagus, sangat bagus thumbnailnya gitu. Tapi kalau udah turun lebih parah lagi 1% ya, itu teman nggak mau harus diganti thumbnailnya gitu per video ya, dilihat ya, dicek ya, karena itu akan berpengaruh kepada view kita teman-teman ya. Kalau udah 1% artinya penonton tidak berminat melihat video kita teman-teman ya, mereka tidak berminat. Nah gitu, jadi kita bisa belajar dari Mr. Best, ataupun kita bisa belajar ya, mungkin gini teman-teman punya video mungkin teman-teman punya konten yang misalkan gitu ya, konten yang kebetulan konten teman-teman itu sudah ada yang buat duluan gitu kan, sudah ada yang buat duluan gitu. Mungkin channel itu sudah berkembang jauh, misalkan saya teman buat tutorial khusus mau ini ya, memasak seafood misalkan begitu. Nah sebelum itu udah ada yang channelnya udah melesat, atau teman bisa tiru dari channel orang-orang besar itu gitu, orang-orang yang udah sukses itu, teman tiru bagaimana sudut-sudutnya, bagaimana tulisannya gitu kan, paham ya teman ya maksudnya. Jadi kita belajar gitu, kita belajar melihat channel-channel yang udah berkembang besar gitu, kita lihat di situ bagaimana mereka membuat channel, membuat thumbnail dari video mereka, konten mereka bagaimana gitu. Silakan teman-teman buat gitu ya, silakan dicoba diubah thumbnailnya seperti itu gitu ya, karena udah terbukti kan mereka view-nya meledak gitu ya, teman bisa lihat di situ, kita bisa belajar teman-teman. Dan itu pula yang saya lakukan teman-teman ya, di channel pertama saya dan channel kedua saya ini, itu yang saya terapkan teman-teman. Jadi kita harus mau belajar, mau melihat pengalaman dari channel yang udah berkembang, kita harus bisa ya, kita open mind gitu ya. Jadi kita bisa menjadi masukan untuk channel kita gitu. Wah ternyata thumbnail kita seperti ini. Atau kalau teman tidak mau meniru thumbnail dari channel yang udah besar itu, teman bisa lihat di video teman-teman di 28 hari terakhir. Di situ teman-teman bisa lihat, cek di video mana yang paling tinggi CTR-nya. Nah gitu ya, paham ya teman-teman ya, di video mana kira-kira thumbnailnya memiliki CTR yang tinggi yang mana. Nah, di situ kita bisa belajar teman-teman, bisa melihat di situ nilai CTR-nya. Misalkan di 28 hari terakhir video A memperoleh CTR 20%. Nah, itu wajib teman-teman tiru bagaimana thumbnail video itu. Ya. Nah, jadi seperti itu yang penonton minati gitu. Penonton mau melakukan klik melihat thumbnail yang seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Maksud saya paham ya. Nah, gitu. Jadi dengan begitu kita bisa merancang gitu ya, wah ini thumbnailnya nggak menarik nih, video ini kan 1%, wah saya harus ganti seperti di video A ini 20% thumbnailnya, wah ini aja deh pakai thumbnail seperti ini. Nah sesuaikan dengan judulnya apa misalkan gitu ya. Nah, bukan berarti harus sama seperti itu, tapi judulnya apa tinggal kita buat formatnya seperti itu thumbnailnya gitu teman-teman ya. Nah gitu, jadi saya harapkan para teman-teman semuanya paham ya. Kalau nggak paham nanti kita diskusi sama-sama di komentar ya. Saya harapkan juga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih butuh informasi bagaimana caranya gitu ya, membuat thumbnail yang menarik itu bagaimana. Semoga ini bisa bermanfaat tentunya ya. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Wortutorial ini semakin berkembang lagi dan memberikan manfaat, edukasi dan motivasi kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua. Salam YouTuber.